Tuhamu amanami nanami maradu sude na poso bulung. Selamat hari Minggu mari kita sude. Selamat hari Minggu. Ia mingguta sadarion di guarido Minggu Jubilate. Topik Minggu sadarion ima manoktong doa sini rohana. Masuk mahita tu kebaktiata tapasada marohata. Masuk mahita tu tiki nahohom. Amen. Tapuji matuhata, marende mahita sian bukuende, nomor 706 ayat sada dohot tolu, godang ni pasu paswi. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marulop-ulop tu debata maho ale sandok tanoon, endehon hamuma hamulyaon ni goar na, marmulia mabahen hamu puji-pujian na, dok hamu mamandok debata, tung nasokal doa ka pambahenanmu, binahen ni hinatimbul ni gogom, ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tuha sangapon. Say parohay mahami asa uduk hami tulomon ni roham. Jalahot hami dihaporsyaon na ture. Asa toktong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sogot. Silehononmu tu aka na porsea diho. Amen. Hundul mahita.
Tapuji matuhata sian buku ende nomor 126 ayat sada Jahoba do haposaki. Tabegema patik ni debata di hari mingguon ima sian sada Timotius onom ayat 10 sada onma didok disi. Alayang goho halak ni debata mapurus ma siani parehai ma hatigoran hadaulaton haporsiaon holong ni roha habengeton dohot lambok ni roha ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hombar tu patiknai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikni. Amen. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 600 ayat sada dohot 2 sikopdo asini roham. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hamiro tu jolom huhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani umbahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najot-jot do hami manimbil sian akadalanmu nabadia songan biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalosian nami,
marhite-hite Pangulo namin nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panindangyon dohot hagogoon ni ton di parbadia, asa tarapur si tutu rohanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amen. Tabigay mga bagabagan ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Satok kido hutadik koko alay papupungpungok kumaho muse marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alay marhite-hite denggan basa saleleng nileleng na asyaku ho ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma didebata na diginjang. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatas yan bukuende nomor 210 sada ayat sada. Tuhan Yesus si parmahan. Tajahama hatani debata epistel di ari mingguon, ima sian Yohanes 10 ayat sada ro di ayat 10. Tajahama marsikat sorin. Na situtu dona hudokon tuhamu, manang ise na sobongot sian pitu lao tubara ni biru-biru, nama jakit sian dalan na asing lao bongot, panak kodoi jala pamangus. Alay na bongot siap pitui, ido si parmaha biru-birui. Ukapon ni si jaga pitui ma di ibana, jala di bege aka biru-birui do soarana, jala di jou do aka biru-biruna di guarna be, lao manogi hotsa tubalian. Ia dum di paruar sudena di ibana, sai di toluna sida ma ibana mardalan, gabe di huton aka biru-biru ma ibana, ay dikada do suarana. Alay dang olo nasida mangihuton tuna asing, nama purus do nasida midai, ay dang ditada nasida suara ni na asingi. Asa dihatahu Jesus pehata upama odek tuna sida, dang diboto nasida lapatan nani dok nai tuna sida. Dungi didok Jesus mamuse tuna sida, na tutu si tutu do na hudokon tuhamuna, au do pitu na tu biru-birui. Saluhut akanau majubunya nyau, panak kodoi jala pamangus, alay dang ditangi honaka biru-birui nasida.
Au do pitui, paluawan do ganup na bongot sian au, na lau bongot jala lau ruar maibana, dapotan japalan, sude mahita. Anggo panako, kolang manakoi, maneati jala mangagoro, umay naro, alayang guau, asa adong hangonuan dinasida, polo marlulubi dinasida, umay naro. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni dibata, jala na upeopsa. Amen. Tapuji ma tuhata marende mahita sian bukuende nomor 502, ayat sada dohot ayat tolu, Jahoba si parmahanau. Jongjong mahita. Atong tahatidak ko mahaporsyaw tay songo na hinatidak ko ni dongata sa haporsyawn di sadok portibion rap mandok mahita. Au porsya di bata Jahoba ido ama pargugu na suhatudusan na tulong palangit dohotano. Au porsya di Jesus Kristus di bata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabigabian siyang ton di parbadia andorang sahabuhan ido tuhata na tumanong baberinit di panguhuman ni Silatus mamatitat raja di ibana ihaw na pinasilang na tuwa no turu nung gitanon na mulak mangulu di ari patuluhon mamanay tu surko lau hundo tu siya mo ni dibata Jahoba amanay pagkukur na suhasani di si maibana painulak suhut tu tanoon mangumiha mangulu doot namate Au porsya di parbadia jalan sadawiya nabadia puriha kapala Kristen akan nabadia dohot hasasan dosa dohot kain mandok mula mangulu susu daging halak namate dohot hanguluan surga. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ende nomor 10 ayat 4 dohot ayat 6 ukap bahal na umuli kuhutma tapasahat piliata. Tumaga
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Dan sekarang dalam hati yang bersuka cita, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi landasan khotbah di Minggu Jubilate hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang 100, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah 3 minggu melewati Paskah. Kita telah melewati Minggu Quasimodogeniti dan juga Minggu Misericordias Domini. Dan nama minggu kita hari ini adalah Jubilate, yang diambil dari Mazmur 66 ayat pertama berbunyi, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Jubilate itu berasal dari bahasa Latin jubilatius, yang berarti bersorak-sorak dalam sukacita. Melalui Mazmur 66 itu, bangsa Israel dipanggil berjubilate, karena Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka menjadi bangsa yang merdeka dan menjadikan mereka bangsa yang luar biasa di tanah Kanaan. Dan untuk mensyukuri itu, setiap tahun ke-50 dijadikan menjadi tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Di tahun itu semua yang terbelenggu, baik manusia maupun harta, harus dibebaskan. Dan di tahun itu semua Israel harus bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Dan itulah seruan Tuhan bagi semua orang Kristen hari ini. Kita harus bersorak-sorai, berjubilate dalam sukacita besar, karena keselamatan kita sudah tersedia. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa kematian, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis yang telah membelenggu manusia karena dosanya. Dan bagi kita yang percaya, telah disediakan sorga yang kekal. Bila kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita, pasti bila kita mati, kita akan dijemput dan dibawa oleh Tuhan Yesus masuk ke sorga kekal yang indah itu. Karena itulah kita diajak di minggu sesudah Paskah ini, supaya kita berjubilate. Itulah juga seruan Tuhan bagi kita melalui firman yang sudah kita dengar dari Mazmur 100 tadi. Di ayat 1 kita diajak, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya manusia, tetapi harus seluruh bumi. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya kita berjubilate? Mari kita baca di ayat 2 yang mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Saudaraku, kata beribadah itu berarti layanilah, mengabdilah. Tentang ayat ini ada penulis yang menuliskan begini.
pelayanan pertama dan yang terutama yang harus kita berikan kepada Allah adalah ibadah kita. Tanpa ibadah, pelayanan kita akan kering atau tidak berbuah. Dan kita tahu ibadah dimaksud bukan hanya ibadah ritual yang di gereja, di pertanyaan, tetapi dengan seluruh kehidupan kita, yaitu dengan melayani, melakukan kehendak Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Beribadah dengan seluruh totalitas aktivitas hidup kita, dengan mengabdi kepada Allah secara total dimanapun kita berada. Itulah ibadah. Dan perlu kita ingat, saudaraku, bila kita beribadah kepada Tuhan, bukanlah karena Tuhan membutuhkan kita, sama sekali tidak. Tetapi karena kitalah yang sepatutnya melayani Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, sehingga selayaknya lah kita di semua tempat, di semua waktu, di semua kesempatan menggunakan segala kekuatan, menggunakan segala kemampuan, menggunakan segala daya dan dana kita dan potensi kita untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, mari kita lihat di ayat 2b dikatakan, kita harus tetap dalam sukacita, seperti sukacita orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena itu, bila kita melayani Tuhan Yesus melalui pelayanan yang sederhana atau pelayanan yang besar, semuanya harus dengan wajah yang gembira, harus dengan semangat, harus dengan sukacita. Bunda Teresa pernah mengatakan harus dengan wajah yang tersenyum. Melayani Tuhan dengan sukacita itu adalah pelayanan tanda syukur kita. Tetapi sebaliknya, melayani dengan wajah yang cemberut, yang dengan bersungut-sungut, itu adalah pelayanan karena keterpaksaan. Karena itu layanilah Tuhan dengan sukacita. Selanjutnya di ayat 2c dikatakan, berjubilat itu harus dengan sorak-sorai. Ada luapan sukacita. Seperti rakyat yang menyambut panglima perang yang menang di peperangan. Demikian kita menyambut Allah dalam ibadah kita. Harus dengan luapan sukacita. Karena Yesus adalah panglima perang kita yang telah mengalahkan kuasa si iblis, kuasa maut, kuasa kematian. Saudaraku, di ayat 4 diterangkan bagaimana cara kita beribadah. Di sana dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya. Itu berarti, saudaraku, bahwa kita beribadah kepada Tuhan hanya karena didorong oleh rasa syukur kita kepada Tuhan. Orang-orang yang malas beribadah adalah orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Tetapi orang-orang yang tahu mengucap syukur, mereka akan semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, teruslah hitung berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Maka akan meluaplah ucapan syukur kita. Sehingga itu membuat kita semakin rindu dan semakin beribadah, bertemu dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Karena itu, bila kita datang beribadah ke gereja, mari saudaraku, fokuslah hanya untuk menyampaikan rasa syukurmu kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tujuan ibadah kita, bukan manusia. Karena itu, ibadah kita harus menyenangkan hati Tuhan, sedikit pun bukan untuk menyenangkan atau menuruti selera manusia. Dan tujuan kita datang beribadah haruslah mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita, terutama keselamatan kita di dalam Yesus.
Janganlah beribadah hanya sekedar rutinitas atau untuk pamer atau hanya ikut kor saja dan lain-lain. Karena itulah sebaiknya sebelum kita berangkat ke ibadah, mari daftarkan dalam hatimu semua perbuatan Tuhan dalam hidupmu sehingga syukurmu di ibadah itu semakin memuncak. Saudara-saudaraku, pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus berjubilate? Mengapa kita harus bersorak-sorai bagi Tuhan? Ini sangat perlu kita ketahui. Karena penafsir terkenal Matthew Henry menuliskan begini. Pokok pujian dan alasan untuk memuji sangatlah penting. Ketahuilah siapakah Allah itu di dalam dirinya sendiri dan siapakah Allah itu bagimu. Perhatikanlah, pengetahuan adalah induk dari ibadah dan dari segala ketaatan. Korban-korban, persembahan-persembahan yang dipersembahkan tanpa mengenal siapa Allah tidak akan pernah menyenangkan Allah yang melihatnya. Tetapi kita akan semakin meresapi ibadah kita bila kita benar-benar mengenal siapa Allah kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dapat beribadah dan bersyukur kepadanya. Itu kata Matthew Henry. Karena itulah di ayat 3 hingga ayat 5, bagi kita hari ini diperkenalkan dengan terang benderang siapakah Allah kita. Dan karena itulah kita berjubilate, bersorak-sorai, beribadah kepada Allah. Mari kita simak, ada 7 hal dikatakan tentang siapakah Allah kita. Kita simak dengan baik. Yang pertama, dikatakan kita beribadah, kita berjubilate karena Yahweh adalah satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar, Allah yang maha sempurna. Dia adalah Allah, bukan manusia seperti kita. Orang lain membentuk Allahnya dari ciptaan, dari benda, dari batu, dari kayu, dari besi, dari emas dan lain-lain yang tidak dapat berbuat apa-apa. Menjaga dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Tetapi Allah kita adalah Yahweh, Allah yang kekal, pencipta segala sesuatu, bukan ciptaan manusia. Tetapi Dia yang mencipta segala sesuatunya. Dan segala sesuatu ada di bawah kuasanya, termasuk berhala-berhala tadi. Yang kedua, kita berjubilate karena Allah adalah pencipta kita. Tentang ini penafsir Matthew Henry tadi sangat indah menuliskan begini. Kita dapat berkata, aku mendapati bahwa aku ada. Tetapi kita tidak akan dapat berkata, aku adalah aku. Dan oleh sebab itu, kita harus bertanya, dari manakah aku? Dan oleh sebab itu, kita akan bertanya, siapakah yang menjadikan aku? Dan setelah itu kita akan bertanya, di manakah Allah yang menciptakan aku? Jawabnya, Tuhan Yahweh. Dia yang memberikan kita sehingga kita ada sekarang ini. Dialah pembentuk tubuh kita dan dialah juga Bapa roh kita. Kita tidak dan memang tidak akan dapat menciptakan diri kita sendiri. Tetapi Allah Yahweh yang membuat kita menjadi Allah. Dan itulah alasan bagi kita untuk selalu berjubilate bagi Dia. Dan yang ketiga, saudaraku, mengapa kita harus berjubilate? Karena Allah kita adalah pencipta kita, maka Dia adalah pemilik kita. Dan ini semakin jelas setelah Yesus menebus dan menyelamatkan kita. Maka Tuhan Yesuslah pemilik kita.
Karena itulah di buku Ende nomor 476, buku Ende HKBP dikatakan, dada au guru diau, Yesus do napuna au. Di ayat yang lain dikatakan, dang diau di Tuhan Yesus do, daging do hot rohaki, saluhut nahu pasahat tu ho Yesus tu haki. Aku bukanlah milikku, Yesuslah pemilikku. Dan ketika kita naik CD, semuanya kita pasti menyanyikan buku Ende nomor 150. Dangau napuna au, hulehon dirikon, tutuhani rajaku sigonggom tanoon. Ku bukanlah milikku, ku serahkan diriku. Dan yang menarik saudaraku, kepemilikan Yesus atas orang-orang percaya itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Itu kita baca di Yohanes 10 ayat 28 hingga 29. Itu mengingatkan kita saudaraku, jangan ada dari kita yang pateng-tengan, yang arogan seolah-olah dialah pemilik hidupnya. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu, karena Allah sudah menjadi pemilik kita, berjubilatelah bagi Allah. Lalu alasan yang keempat, kita harus berjubilat karena Allah penguasa segala sesuatu itu telah mengangkat kita menjadi umatnya. Di satu pihak saudaraku, ini adalah berita sukacita yang sangat besar karena Allah mau mengangkat kita menjadi umatnya. Bahkan di dalam Yesus kita diangkat menjadi anaknya, pewaris segala milik Allah, pewaris kehidupan kekal yang sudah disediakannya. Ini status yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tetapi di pihak lain, itu menjadi pengingat bagi kita agar jangan seperti Israel ini. Mereka disebut umat Allah, tetapi perilakunya seperti orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Menyedihkan sekali. Karena itu bila kita sudah diangkat menjadi anak Allah, maka kita wajib berperilaku seperti anak Allah. Kita harus hidup memuliakan Allah. Itulah jubilate kita. Dan yang kelima, kita diajak bersorak-sorai bagi Allah, berjubilate karena Dia adalah gembala kita. Ini lebih jelas kita baca di Mazmur 23. Allah menjamin kebutuhan kita, tetapi tidak menjamin keinginan kita. Semuanya kebutuhan kita akan terpenuhi oleh Allah asalkan kita bisa memiliki rasa cukup dan kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Yesus adalah gembala agung kita yang sudah rela mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Bila Dia mau memberikan nyawanya untuk kita, pasti Dia juga akan mampu dan mau memberikan yang kita butuhkan. Karena itulah kita tidak boleh mengkhawatirkan apapun, tetapi kita harus berjubilate bagi Dia. Dan alasan yang keenam kita berjubilate bagi Allah karena Tuhan itu baik. Kasih setianya, hesetnya selama-lamanya tidak lekang oleh apapun, termasuk tidak akan lekang oleh dosa kita sekalipun. Tetapi kasih setianya itu seperti mata air yang tidak akan pernah kering. Karena itu berjubilatelah. Dan yang terakhir alasan kita berjubilate bagi Allah, karena Dia adalah Allah yang setia, yang layak dipercaya. Karena semua yang dijanjikannya dipenuhinya. Tidak ada satupun dari janji Allah yang tidak diwujudkannya. Terutama sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan datangnya seorang juru selamat, dan itu sudah diwujudkannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi juru selamat kita. Karena itu dengan Minggu Jubilate ini kita diyakinkan, yakinilah
semua janji-janji Tuhan itu pasti akan dipenuhinya. Bila kita yakin dengan itu membuat hidup kita bisa tetap tenang di dalam Allah. Karena itu saudaraku, mari berjubilatelah, bersorak-sorailah bagi Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjubilate. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berjubilate hari ini karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pemilik kami, gembala kami. Dan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu melalui iman percaya kami. Biarlah dengan jubilate ini kami semakin rajin beribadah dan semakin rajin melayani-Mu dengan segenap hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Dan kami memohon bentuklah diri kami menjadi kepujian bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Jagailah kami dengan roh-Mu agar kami terhindar dari dosa, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari si jahat. Tetapi limpahkanlah segala berkat jasmani dan juga berkat rohani bagi kami. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah gereja-Mu dan pelayanan para hamba-hamba-Mu, agar melalui pelayanan mereka kerajaan-Mu semakin hari semakin meluas. Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah bangsa kami, terutama di tahun politik ini, agar bangsa kami tetap solid bersatu dalam damai. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamba kadongan mari demahita sian bukwede nomor 350 ayat 1 dohot ayat 2 ma tapasahat peleata. Jong mahita saluhutna. Oh
Tatangnya koma piliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Kodo haroroan ni saluhut silehol-lehol na dinggat dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masan na nilehom ituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banua tuangosongon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songo panisa nami di dosa nilongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalohamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.